Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelda Pratama Putri. Dengan NIM 09105804240115. Jurusan Administrasi Publik, Semester 2 Kelas B, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang. Tugas pengantar statistik sosial. Dosen, Hardianti, ISAP MAP. Topik video ini adalah klasifikasi data. Apa itu data? Data adalah kumpulan fakta, angka, atau informasi yang dikumpulkan melalui pengamatan, pengukuran, atau penelitian untuk dianalisis dan digunakan dalam berbagai konteks. Langsung saja saya menjelaskan 5 kategori klasifikasi data. Yang pertama, sumber data. Kedua, sifat data. Ketiga, jenis. Keempat, waktu pengumpulan. Kelima, cara memperolehnya. Sumber data klasifikasi berdasarkan sumber data. Pertama, data internal. Data yang dihasilkan dari aktivitas internal organisasi atau entitas tertentu. Contoh, data penjualan harian. Data penjualan harian adalah catatan transaksi penjualan yang terjadi setiap hari. Data ini mencakup jumlah unit terjual, total pendapatan harian, dan jenis produk yang terjual. Contoh data penjualan harian. Produk terjual 500 unit, pendapatan harian 50 juta rupiah. Produk terlaris, laptop. Data eksternal. Data yang diperoleh dari luar organisasi, biasanya dikumpulkan oleh lembaga lain atau melalui survei eksternal. Contoh, hasil survei pasar. Hasil survei pasar adalah data yang dikumpulkan melalui penelitian langsung di lapangan untuk mengidentifikasi preferensi konsumen, kebutuhan pasar, atau potensi penjualan suatu produk atau jasa. Misal, preferensi produk 70%. Responden lebih menyukai desain minimalis dibandingkan desain mewah. Harga optimal konsumen bersedia membayar Rp500.000 untuk produk X. Penggunaan media sosial 60% responden mengetahui produk melalui Instagram. Sifat data, klasifikasi berdasarkan sifat data. Pertama, kuantitatif numerik, data dalam bentuk angka yang dapat dianalisis secara statistik. Kedua, kualitatif kategori, data dalam bentuk kategori atau deskripsi, bukan angka. Contoh, data kualitatif deskriptif. Kamu tanya ke pelanggan, menurut kamu, bagaimana kualitas produk kami? Mereka menjawab, bagus, butuh lebih banyak variasi, atau tidak terlalu menarik. Nah, itu data kualitatif. Data kuantitatif berupa angka. Kalau kamu mencatat, hari ini terjual 200 unit produk. Itu data kuantitatif. Kesimpulan, kualitatif. Deskripsi tanpa angka. Digunakan untuk memahami opini atau karakteristik. Kuantitatif, angka yang bisa dihitung. Digunakan untuk analisis statistik dan numerik. Jenis data dalam statistik. Klasifikasi berdasarkan jenis data. Data nominal. Data nominal adalah jenis data kualitatif yang digunakan untuk mengelompokkan item atau objek ke dalam kategori, tanpa urutan atau hierarki di antara kategori tersebut. Data ordinal. Data ordinal adalah jenis data kualitatif yang memiliki urutan atau peringkat tertentu, tetapi jarak antara kategori tidak diketahui atau tidak konsisten. Data interval. Data interval adalah jenis data kuantitatif yang memiliki jarak tetap antara nilai-nilai, tetapi tidak memiliki nol absolut yang bermakna. Data rasio. Data rasio adalah jenis data kuantitatif yang memiliki semua karakteristik data interval dengan tambahan nol absolut yang bermakna, memungkinkan analisis perbandingan rasio. Contoh, data nominal kategori, jenis kelamin pelanggan, laki-laki atau perempuan, tidak ada urutan atau tingkatan lebih tinggi. Data ordinal peringkat, tingkat pendidikan seseorang, SD, SMP, SMA, sarjana, ada urutan tertentu, tetapi jarak antar tingkatan tidak konsisten. Data interval jarak, suhu ruangan, 20 derajat Celcius, 25 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, ada jarak yang jelas antar nilai, tetapi tidak memiliki nol absolut yang bermakna. Data rasio perbandingan, berat badan pelanggan, 60 kg, 70 kg, 80 kg, ada jarak yang jelas antar nilai dan nol absolut yang bermakna. Waktu pengumpulan data, klasifikasi berdasarkan waktu pengumpulan. Pertama, cross-sectional, data yang dikumpulkan pada satu waktu tertentu. Data ini memberikan gambaran situasi pada saat pengumpulan data, tetapi tidak menunjukkan perubahan dari waktu ke waktu. Kedua, time series, data yang dikumpulkan secara berkala dari waktu ke waktu. Data ini memungkinkan analisis tren dan pola yang terjadi selama periode tertentu. Data cross-sectional, contoh, kamu mencatat jumlah siswa di setiap kelas pada hari Senin, tanggal 28 Maret tahun 2025. Data ini menggambarkan situasi di satu waktu tertentu. Kesimpulan, data cross-sectional ini berguna untuk membandingkan jumlah siswa di tiap kelas pada hari itu saja. Data time series, contoh kamu mencatat jumlah siswa yang hadir setiap hari selama satu semester penuh, dari Januari hingga Juni tahun 2025. Data ini menunjukkan perubahan jumlah siswa hadir dari waktu ke waktu. Kesimpulan, data time series ini bermanfaat untuk mengamati pola kehadiran siswa, seperti meningkatnya kehadiran saat mendekati ujian. Cara memperoleh data klasifikasi berdasarkan cara memperoleh data. Pertama, data primer. Data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti melalui metode pengumpulan langsung. Kedua, data sekunder.
Data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain dan dapat digunakan kembali untuk penelitian. Contoh, data primer. Kamu melakukan survei langsung di sekolah untuk mengetahui pendapat siswa tentang fasilitas olahraga di sekolah mereka. Data sekunder. Kamu mengumpulkan informasi dari laporan pendidikan nasional tentang tingkat kepuasan siswa terhadap fasilitas olahraga di berbagai sekolah. Kesimpulan, data primer. Data yang dikumpulkan langsung dari sumber asli, melalui metode seperti survei, wawancara, atau observasi. Data sekunder. Data yang sudah tersedia dan diperoleh dari pihak lain seperti jurnal, laporan resmi, atau artikel penelitian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.